Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله wa barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas bi Syarhi Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab Qaulillahi ta'ala falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka fima atahuma Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Masuk pada makna dari lafaz yang disebutkan dalam ayat dan juga asar yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala: Atahuma ay a'ta Adama wa Hawa ma talabahu minal waladis salih. Falamma atahuma, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada keduanya, maknanya adalah memberikan kepada Adam dan Hawa apa yang mereka minta dari anak yang sempurna. Salihah ay waladan sawiyya. Makna saleh di sini adalah anak yang sempurna. Ja'ala lahu syuraka ay ja'ala lillahi syarikan fi ta'ah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada keduanya anak yang sempurna, mereka berdua menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada keduanya. Maknanya, mereka menjadikan sekutu dalam ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fima atahuma, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada keduanya, ayma razaqahuma minal walad bi an sammayahu Abdul Haris wa la yanbaghi an yakuna 'abdan illa lillah. Atahuma maknanya ma razaqahuma, terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada keduanya berupa anak yang sempurna dengan menamainya Abdul Haris. Padahal Al-Haris di sini sebagian mengatakan itu adalah nama iblis sebelum diusir dari surga. Iblis namanya Al-Haris. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melaknatnya dan mengusirnya, dinamakan iblis. Wala yanbaghi an yakuna 'abdan illa lillah. Dan tidak selayaknya menghambakan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh memberi nama dengan didahului kata abdun yang artinya hamba kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'ala Allah, Maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, tanazzaha, Allah mensucikan dirinya. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan.
Ay amma yaf'aluhu ahlu Makkah minasyirki billah. Dari apa yang dilakukan oleh penduduk Mekah berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa intiqalun min dzikri syahsi ila dzikri jinsi. Dan termasuk dari bab berpindahnya dari penyebutan yang sifatnya pribadi tertentu kepada penyebutan jenis yang sifatnya umum. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebelumnya tentang Nabi Adam dan istrinya Hawa. Ini dzikru syahsi. Ya, penyebutan pribadi yang sifatnya khusus. Nah, kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berpindah dengan menyebutkan jenis secara umum. Fata'ala Allah amma yusyrikun. Nah, Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka persekutukan. Ya. Oleh orang-orang musyrik penduduk Mekah. Ittafaqu la'alla muradahu hikayatul ijma'. Kata Ibnu Hazm, para ulama sepakat tentang haramnya setiap nama yang didahului dengan abadun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barangkali yang dimaksud oleh Ibnu Hazm menyebutkan ijma'. Kata ittafaqu di sini maknanya ijma', sepakat para ulama. Ala tahrimi kulli ismin mu'abbad li ghairillah. Tentang haramnya setiap nama yang didahului dengan kata abdun untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan Abdul Husain, Abdul Hasan, Abdul Rasul. Nah, ini disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau Abdul Ka'bah. Begitu juga Abdul Haris dan yang lainnya. Nah, dikarenakan at-ta'bid, penghambaan, ya, begitu juga menamakan seseorang didahului dengan kata hamba, abdun, ini wajib untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kenapa? Dikarenakan makhluk ini semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. In kullu ma fis samawati wal ard illa atir rahmana abda, atau illa atir rahmani abda. Nah, seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Ya. Sehingga penghambaan ini tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekedar nama saja. Ketika menggunakan kata nama abdun, tidak boleh disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Walakin al-ubudiyah, penghambaan, kata para ulama ada dua macam. Yang pertama ubudiyah amah, penghambaan yang sifatnya umum. Ini mencakup kepada semua makhluk. Mukmin, yang kafir, semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam artian semuanya adalah makhluk Allah. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan-urusan mereka. Nah, tidak ada seorang pun dari makhluk ini yang keluar dari pengaturan dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatnya ubudiyah amah. Ya, semua makhluk ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang kedua ubudiyah khasah, penghambaan yang sifatnya khusus, ya, penghambaan yang diiringi dengan peribadahan, yang diiringi dengan kecintaan, dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Nah, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna al-ardi hauna ila akhir. Jadi antaranya ibadur rahman,
hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, orang yang bertakwa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, ya, yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini penghambaan sifatnya khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya ibadi la khaufun 'alaikum al-yawma wa la antum tahzanun. Nah, wahai hambaku, tidak ada ketakutan untuk kalian pada hari ini. Dan juga kalian tidak akan bersedih hati. Ini yang dimaksud adalah hamba-hamba yang sifatnya khusus bagi orang-orang yang beriman. Nah, hasya Abdul Muttalib, kecuali Abdul Muttalib. Disebutkan tadi, setiap nama yang didahului dengan kata abdun tidak boleh disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Hazm mengecualikan kecuali Abdul Muttalib. Ya, Al-Muttalib bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, falam yattafiqu ala tahrimi tasmiyati bih. Maksudnya, perkataan Ibnu Hazm ini, para ulama tidak sepakat tentang haramnya menamai dengan Abdul Muttalib. Nah, kalau nama Abdun disandarkan kepada selain Allah, secara umum, para ulama sepakat tentang haramnya. Tapi, untuk nama Abdul Muttalib ini, apakah haram ataukah tidak, ini tidak sepakat kata beliau. Kenapa? Lianna aslahu min ubudiyati riqqa. Dikarenakan asalnya dari ubudiyah yang sifatnya budak. Nama ariq, ya, bukan penghambaan diri. Tapi sifatnya ubudiyah riq. Nah, dikarenakan Abdul Muttalib yang kita ketahui bahwasanya beliau ini adalah kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, Abdul Muttalib sebenarnya namanya bukan Abdul Muttalib. Nah, namanya adalah Syaibatul Hamd. Ini nama Abdul Muttalib. Siapa namanya? Syaibatul Hamd. Ini namanya. Nah, ya. Akan tetapi, dikatakan Abdul Muttalib, dikarenakan paman beliau, yaitu Al-Muttalib, ini pamannya. Al-Muttalib ini pamannya Abdul Muttalib. Nah, Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Ya. Kalau bapaknya Abdul Muttalib siapa? Hashim bin Abdi Manaf. Ini pamannya Al-Muttalib, nah, bin Abdul Manaf. Beliau datang membawa Abdul Muttalib yang namanya siapa? Syaibatul Hamd. Dalam keadaan masih kecil, ya, dia bawa dari paman-pamannya dari kalangan Bani Nazar di Madinah. Ya. Jadi Muttalib ini membawa siapa tadi? Keponakannya, Syaibatul Hamd. Nah, dari paman, dari arah ibunya di Madinah, Bani Nazar. Oke. Ketika dibawa ke Mekah, nah, dikarenakan safar perjalanan, maka Syaibatul Hamd ini, ya, berubah. Nah, warna kulitnya menjadi hitam disebabkan safar, kepanasan dan sebagainya. Nah, ketika sampai di Mekah, orang-orang mengira bahwasanya itu adalah budaknya Al-Muttalib. Ya, disebut dengan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Ya. Nah, ketika datang Abdul Muttalib, itu budaknya Muttalib. Nah, budaknya Muttalib, padahal siapa namanya? Syaibatul Hamd. Nah, tapi dikarenakan dibawa oleh Abdul Muttalib, ya,
Padahal keponakannya itu. Keponakannya Al-Muttalib. Dikatakan safar, kemudian panas, berubah warna kulitnya menjadi hitam. Orang memandang, melihat, oh ini budaknya. Budaknya Al-Muttalib, yang disebut dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Padahal siapa itu? Syaibatul Hamid. Hamid insyaAllah. Nah, jadi, ya, dikecualikan oleh Ibn Hazm, dikarenakan, nah, ubudiyah di sini asalnya ubudiyah turiq. Ya, yang artinya budak, asalnya itu. Disebut dengan Abdul Muttalib dikarenakan tadi orang mengira bahwasanya ini budaknya Al-Muttalib. Nah, disebut dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Nah, ini yang pertama sebabnya. Yang kedua, aw li'anna min babil ikhbar bil ismi alladhi 'urifa bihil musamma. Atau dikarenakan dari bab al-ikhbar, pengkhabaran terhadap suatu nama yang diketahui dengannya al-musamma, yang dinamai tersebut. Nah, la min babi insya'i at-tasmiyah, bukan dalam rangka membuat nama. Ya, ini nama atau pengkhabaran nama yang diketahui dengan nama tersebut. Kalau dirubah, misalkan orang jadi bingung, ini siapa sebenarnya? Nah, Abdul Muttalib tadi. Kalau dirubah namanya, nah, orang jadi bingung, sebenarnya ini siapa orang ini? Ya. Sehingga dalam rangka mengkhabarkan nama yang diketahui dengan nama tersebut, maka tidak mengapa. Nah, tapi tentunya sekarang ya tidak boleh seorang pun ya dinamai dengan Abdul Muttalib. Nah, disebut Abdul Muttalib tadi. Ini khusus kepada siapa? Kakeknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka menyebutkan tentang perkara yang berlalu. Nah, seperti Abdul Ka'bah, Abdul Syamsin, Abdul Manab. Ini hanya menyebutkan yang telah berlalu saja. Ya, bukan menamai. Adapun setelah Islam, maka tidak boleh seorang pun bernama dengan nama-nama tersebut. Ya. Nama Abdul disandarkan kepada selain Allah. Abdul Ka'bah, Abdul Syamsin, Abdul Manat, Abdul Muttalib tidak boleh. Adapun menyebutkan tentang apa yang telah berlalu dan telah berakhir, maka tidak mengapa. Nabi mengatakan, "Ana Nabi la kadhib. Ana ibnu Abdul Muttalib." Ya, Rasulullah mengatakan demikian. Saya seorang nabi, bukan pendusta. Saya adalah anak Abdul Muttalib. Maksudnya keturunan Abdul Muttalib. Nah, ya. Paham insyaallah ya. Jadi kalau kita menghikayatkan, ya, menyebutkan nama yang telah berlalu, ya tidak mengapa. Ada masalah Islam ini ya tidak boleh seorang diberi nama dengan nama-nama tersebut. Ya. Sisi kedua kita sebutkan tadi. Dikatakan Abdul Muttalib ini sebenarnya bukan namanya. Namanya Syaibatul Hamid. Sebab Abdul Muttalib kisah yang disebutkan tadi. Orang menyangka itu budaknya Muttalib. Muttalib itu pamannya. Paman Abdul Muttalib. Ya. Pamannya Abdul Muttalib. Nah, dikatakan membawa Abdul Muttalib dalam keadaan perjalanan, safar, berubah warna kulitnya jadi hitam. Sampai di Mekah orang mengira itu budaknya Muttalib. Jadi Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Ya. Padahal namanya Syaibatul Hamid. Nah. Kembali kepada kitab yang kita bahas. Tagosyaha. Falamma tagosyaha. Ya. Sebagaimana tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika Adam alaihissalam mencampuri istrinya Hawa, tagosyi kinayatun al-jima. Ya, tagosyi ini merupakan ungkapan tentang jima.
hubungan suami istri. Aylin bi fathil hamzah wa kasril ya musyaddadah dzakarul aw'al. Aylin. Ya, ini ketika iblis menakut-nakuti. Engkau taat kepadaku, atau kalian taat kepadaku, atau akan aku jadikan anak tersebut memiliki 2 tanduk rusa jantan. Nah, atau kambing hutan. Nah, kemudian keluar akan merobek perutmu. Nah, dakarul aw'al. Ail ini merupakan dakar. Jantannya rusa. Atau sebagian menyebutkan kambing hutan. Nah, Sammayahu Abdul Haris. Sammiyahu Abdul Haris. Berilah nama anak tersebut, kata iblis. Nah, Abdul Haris. Wa kana Al-Haris ismu iblis. Di mana Al-Haris ini nama iblis. Fa arada ayusammiyahu bidzalik. Iblis ingin memberi anak tersebut, anaknya Adam dan Hawa, dengan nama Abdul Haris. Hambanya Haris. Yaitu siapa? Iblis. Nah, litahsula suratul israq bihi, supaya bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian disebutkan tadi bahwasanya Al-Haris ini nama iblis sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum diusir dari surga, namanya Al-Haris. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, nah, kemudian Allah mengusirnya, maka disebut dengan iblis. Adrakahuma hubbul walad. Menguasai keduanya kecintaan kepada anak, ay hubbu salamatil walad wa hadha min al-imtihan. Ya, keinginan anaknya selamat, dan ini termasuk di antara ujian. Ya, dikarenakan ketika iblis menakut-nakutinya, kalian taat kepadaku, atau akan aku jadikan anak kalian ini memiliki tanduk rusak jantan, kemudian keluar dari perutmu, merobek-robek perutmu. Nah, ternyata Allah takdirkan ketika Hawa melahirkan, anaknya meninggal dunia. Ini ujian. Ya. Ini ujian. Nah, sejauh mana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kekokohan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai berikutnya pun sama. Melahirkan dalam keadaan anaknya meninggal dunia. Ya. Hingga yang ketiga kalinya dikarenakan sangat menginginkan anaknya ini selamat, dinamailah dengan Abdul Haris. Padahal sekali lagi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, asfaqa ay khafa. Mana asfaqa? Maknanya adalah khafa, takut. Nah, khawatir. Ya. Alla yakuna insanan. Ya, khawatir anaknya itu bukan manusia. Ay bi an yakuna bahimatan. Ya, khawatir anaknya binatang ternak. Nah, sehingga mengikuti apa yang dibisikkan oleh iblis dengan menamai anaknya Abdul Haris. Nah, ini antara makna lafaz-lafaz yang disebutkan dalam ayat dan juga asar yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Masuk kepada al-ma'na al-izmalul ayah. Makna global ayat yang kita bacakan tadi. Yukhbiru ta'ala an Adam wa Hawa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang Adam dan Hawa.
annahu lamma ajaba du'aahuma wa razaqahuma waladan sawiyan 'ala sifati allati talabaha lam yaquma bisyukri tilka ni'mah ala wajhil murdi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang Adam dan Hawa bahwasanya ketika Allah mengabulkan doa keduanya, Allah menganugerahkan kepadanya rezeki berupa anak yang sempurna dengan sifat yang diinginkan oleh mereka berdua. Ternyata mereka berdua tidak menunaikan syukur terhadap nikmat dalam bentuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kama wa'ada bidzalika, sebagaimana janji mereka berdua untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya. Nah, dikarenakan ayat tersebut, Nabi Adam dan juga Hawa mengatakan, la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Kalau seandainya engkau anugerahkan kepada kami anak yang sempurna, niscaya kami akan termasuk di antara orang-orang yang bersyukur. Nah, bal sammayahu Abdul Haris. Bahkan mereka berdua menamai anaknya dengan nama Abdul Haris. Fa'abbadahu li ghairillah. Ya, menamai anaknya dengan nama Abdun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Abdul Haris, Al-Haris bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sebaliknya, Al-Haris ini nama iblis sebelum diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min tamami syukri alla yu'abbadal ismu illa lillah. Dan termasuk di antara kesempurnaan syukur, ya, tidaklah diberi nama dengan abdun, hamba, kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh Abdul Haris, Abdul Ka'bah, Abdul Manat, Abdul Husain. Kalau menggunakan nama abdun, maka hendaklah disandarkan kepada Allah atau nama-nama Allah yang lainnya. Abdullah, Abdul Razak, Abdul Ra'uf, Abdul Ghaffar, misalkan Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdul Khaliq, dan lain sebagainya. Nah, ketika disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fahasala minhuma bidzalika syirkun fit tasmiyah la fil ibadah. Maka terjadi dari mereka berdua ini kesyirikan, ya, dalam penamaan, bukan dalam masalah ibadah. Terjatuh kepada kesyirikan, ya, dalam memberikan nama tersebut, dan bukan dalam masalah ibadah. Sehingga kesyirikan itu bisa terjadi, nah, dengan ucapan atau perbuatan walaupun si pelakunya tidak bermaksud untuk melakukan kesyirikan. Nah, Nabi Adam, Nabi Hawa nggak ada maksud untuk melakukan kesyirikan. Nah, beliau ada seorang nabi, ya, nggak ada maksud untuk melakukan kesyirikan. Tapi dengan memberi nama anaknya dengan nama Abdul Haris, terjatuh kepada kesyirikan walaupun tidak ada maksud untuk melakukan kesyirikan. Summa nazza nafsahu anis syirki umuman fit tasmiyati wa fil ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari kesyirikan secara umum, baik dari penamaan dan juga dalam ibadah. Ta'ala Allah amma yusyrikun. Maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ya. Walaupun ada khilaf di antara para ulama tentang ayat tadi. Apakah yang dimaksud adalah Nabi Adam dan Hawa? Ataukah yang dimaksud adalah anak keturunan Adam? Nah, ada yang mengatakan itu adalah Nabi Adam dan Hawa. Berdasarkan konteks ayat di antaranya. Sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Nabi Adam dan Hawa. Sehingga yang berikutnya pun berkaitan dengan Nabi Adam dan Hawa. Sebagian yang mengatakan itu bukan tentang Nabi Adam dan Hawa, tapi yang dimaksud adalah anak keturunan Adam. Dengan alasan tidak mungkin Nabi terjatuh kepada kesyirikan walaupun syirik yang kecil.
Nah, ada khilaf tentang para ulama dalam masalah ini. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Ya. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.